BRD bagus banget cok, nggak bohong asli. Berubah cok penampilannya. Kalau yang tadinya masih pakai stang yang tinggi kan tuh, sekarang udah pakai stang pendek nih, modelnya pendek. Model stangnya ini terus sama perpaduannya sama. Oke cuy, baik lagi sama gue Randy Muhammad sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Oke, jadi pada video kali ini part ketiga, yaitu gue mau melakukan pemasangan part buat motor si PCX CBU ini lagi guys. Yang mana part-part ini yang bakal merubah tampilan kokpit dari motor si PCX CBU ini. Sebenarnya untuk penampilan kokpit di sini juga udah bagus, cuman karena kita nggak sesuai konsep ya, karena ini stangnya tinggi dan nanti rencananya gue bakal pakai stang ceper, jadi ini bakal kita ganti dan saklar-saklarnya pun bakal nggak kepake guys. Nah ini juga kan udah nggak ada master rem sama kaliper gitu, cuman nanti gue bakal masang master rem kanan kiri, tapi kalau untuk kalipernya belakangan karena part yang gue pesen itu belum sampai sekarang guys. Nah master rem apa yang bakal gue pasang di sini? Oke, jadi langsung aja kita review nanti apa master rem yang bakal gue pakai dan juga apa saklar yang bakal gue pakai untuk di daerah kokpit ini guys. Kalau misalkan setang kan kalian kemarin udah tahu kalau kalian nonton video gue pas lagi nge-review part motor PCX ini guys. Dan yang kedua, gue di sini juga bakal masang radiator guys. Nah jadi kan radiatornya ini tuh belum gue pasang, cuman untuk selang-selang dan klemannya tuh udah rapih kepasang, dan juga covernya ini juga udah jadi. Kemarin tuh sebenarnya nungguin cover ini doang nih guys yang belum jadi karena masih ada di tukang karbon. Oke, jadi nggak pakai lama, mau langsung gua pasang aja radiator dan kokpit buat si motor PCX CBU ini. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. It's not about personality matrixels and charts. It's all about the bumps in your heart. Nah oke guys, jadi ini part-part yang bakal gua pasang ke motor si PCX CBU ini. Oke, jadi kita review singkat satu persatu untuk part apa aja yang bakal kepasang, mulai dari master rem dan juga radiator. Nah oke guys, jadi kita mulai dari master remnya terlebih dahulu. Nah jadi di sini gua pakai master rem dari Brembo. Nah ini Brembo nickel tapi bukan yang ori guys. Jadi ini apa ya, bisa dibilang Brembo grade satunya dari yang ori gitu. Jadi kopi tapi ini grade-nya grade Thailand gitu guys. Ini untuk apa namanya, detailnya, untuk detailnya sih nggak jadi masalah ya. Ini asli bagus banget sih menurut gue. Ini sama ori ini 11-12 apa namanya finishingnya, cuman nggak tahu kalau untuk jangka panjang ini rekomendasi apa enggak, makanya kita coba aja biar kita tahu. Nah untuk baut-baut di sini juga udah gue ganti pakai baut CNC atau stainless 2 kunci, cuman yang ini model kerucut sama kayak di bagian TPS nya guys. Nah kalau yang depan gue pakai baru yang 2 kunci, ini ada kunci L sama kunci 10, jadi seperti biasa supaya senada sama baut-baut yang ada di motornya guys. Nah untuk yang kedua di sini gue pakai master rem sebelah kiri atau master rem kopling dari Kohken guys. Mungkin anak-anak Thailand juga tahu nih untuk handle kiri Kohken ini banyak banget dipakai sama anak-anak Thailand atau Vietnam guys, yang emang kiblat modifikasinya tuh ke sana. Nah di sini juga baut-bautnya udah gue ganti pakai baut kerucut ya kan, stainless. Bawahnya juga udah gue ganti ya kan, sama yang depannya tentunya baut 2 kunci juga udah gue ganti guys. Nah ini nih Kohkennya juga kayaknya bukan Kohken yang ori, ini juga Kohken grade ya guys. Cuman untuk finishing dan detailnya asli ini bagus banget. Gue jadi nggak sabar nih mau gue pasang di motornya guys. Nah untuk saklar di sini gue pakai saklar dari Domino guys. Nah ini juga bukan ori ya, ini juga grade, cuman ini harganya lumayan guys. Ini saklar doang nih harganya 1,5. Nah untuk harga master rem ini harganya juga lumayan, cuman nggak mahal yang ori. Kalau yang ori kan sampai 5 jutaan, yang ini cuman ya segitulah pokoknya. Nah ini untuk bentukan saklar, ini untuk bagian saklar kiri guys. Sebenarnya yang itu juga gue udah pakai saklar dari Domino, cuman ini hanya sebelah kanan, tapi di sini
ini gue beliin lagi saklar domino supaya pembaruan aja sih sebenarnya, walaupun itu masih bagus, cuman itu merahnya udah sedikit agak pudar. Nah kalau ini kan merahnya masih fresh ya kan, baru, jadi ya udahlah nggak apa-apa, kita sekalian aja kita baruin. Nah ini untuk yang sebelah kiri sama domino juga nih, kita lihat ya. Nah kalau yang lama kan gue masih pakai bawaan dari CRF ya guys nih. Nah kalau yang ini gue rencananya gue bakal ganti juga nih pakai saklar dari domino juga, jadi bentukannya kurang lebih kayak gini. Ini ada lampu, ini ada dim ya kan, di sini juga ada lampu jauh, lampu dekat, ini ada klakson, dan juga sini ada sennya guys. Untuk build quality-nya lumayan sih ini ya, walaupun gak ori juga. Gue juga belum pernah sih megang yang ori kayak gimana, cuman ya udahlah, ntar kalau misalkan ada rezeki kita upgrade lagi ke yang ori guys. Nah untuk stangnya sendiri, jadi di sini gue pakai Mufec titanium guys ya kan. Ini kondisi stangnya ya kan, kemarin juga dapat ya second. Nah mungkin kalau untuk stangnya nggak perlu gue review yang terlalu dalam, karena di part unboxing part buat motor-motor ini udah gue jelasin di situ stangnya gue dapet di mana, harganya berapa. Nah, kita lanjut untuk ini guys, ini ada tabung rem. Tabung remnya gue pakai yang bening dari KTC, nanti bakal dipercantik lagi sama tutupnya yaitu dari Daytona, ini warna merah ya. Ini cakep juga sih, build quality-nya ini juga harga lumayan nih, padahal tutup kecil gini doang. Nah yang terakhir yaitu part yang bakal gue pasang yaitu radiator guys. Jadi langsung aja kita buka nih untuk radiatornya. Di sini gue pakai radiator dari BRD. Nah ini juga nggak mau gue review yang terlalu panjang karena udah sempet gue review juga ini radiatornya ya kan. Oke, jadi nggak pakai lama, langsung aja kita pasang semua part-part yang udah ready ke motor ini. Untuk yang pertama gue bakal masang radiatornya dulu guys. Oke, jadi langsung aja kita pasang ke motornya guys. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. It's not about personality matrixels and charts. It's all about the bumps in your heart. Oke cuy, alhamdulillahirobbilalamin ya, akhirnya pasang juga ya radiator BRD-nya. Ternyata ini radiator kagak PNP ya. Gue juga nggak tahu apa karena ininya di karbon kan cover belakangnya. Jadi itu tadi gue pas pemasangan tuh rada sulit guys. Ini juga bautnya nggak ngepas gitu. Akhirnya yang bawah nih gue kalahin nggak pakai baut dulu guys, karena ini nggak lurus tuh kalau kalian lihat, dan ini harus dicunerin dikit untuk bagian bautnya itu. Tapi so far so good, hasilnya tuh gue memuaskan. Ini asli BRD bagus banget cok, nggak bohong asli. Cuman ini kayaknya ntar bakal gue beliin tutup yang depan, cuman bukan yang model yang kayak kemarin tuh yang udah ada yang di ala-ala titanium. Ini bakal gue beliin yang model NS1 yang model gede-gede gitulah mungkin kalau kalian tahu. Dan ini juga udah gue isi air radiatornya karena klem-klemannya udah kepasang ya guys, tuh perpaduan antara biru dan hitam ya kan, kleman Samco hitam, selang Samco biru. Ini kalau dari jauh beuh jauh parah men, kacau men tuh men, gila. Nah oke cuy, akhirnya kepasang juga ya, cakep ya. Oke, mungkin gue mau lanjut aja nih karena udah malam ya kan. Tadi gue keskip buka puasa dan juga sholat raweh, jadi baru bisa ngelanjutinnya malam lagi. Daripada nunggu keburu malam, langsung aja nih gue mau masang bagian kokpit ya guys ya. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. It's not about personality matrixels and charts. It's all about the bumps in your heart.
akhirnya nih kelar juga pemasangan daerah kokpit ya. Ini asli sih nggak bohong. Jadi gimana ya, motornya jadi bener-bener berubah cok penampilannya. Kalau yang tadinya masih pakai stang yang tinggi kan tuh, yang biru juga, sekarang udah pakai stang pendek nih, modelnya pendek nih kalau dilihat dari samping. Beh, ya kan? Beda banget bentuknya, modelnya. Jadi kayak gimana ya, motornya jadi lebih ceper juga guys. Nah oke, jadi gue mau review singkat aja di sini. Jadi gue suka banget jujur sama model stangnya ini, terus sama perpaduannya sama master Brembo-nya, saklar domino. Ini nih tabungnya yang Daytona merah, atasnya capnya, kirinya juga saklar domino, terus master yang kirinya Kohken. Nah ini juga udah aktif ya guys, rem belakangnya tuh. Jadi gua pasang sekalian sama selang tali remnya nih. Nah tali remnya tuh sini nih, lewat jalurnya sini terus ke belakang. Nah ini gue juga belum nge-review ini nih. Jadi tuh kan kemarin gue beli paha rem yang Nui, cuman nggak bisa dipasang nih. Akhirnya gue beli lagi paha rem yang model TBT. Jadi ini modelnya tuh ala-ala apa ya, mirip banget sama yang paha rem titanium guys. Cuman ini bukan titanium, tapi asli ini cakep banget cok, finishingnya, build quality-nya juga cakep banget. Tuh lihat tuh per-pernya juga. Nah ini udah aktif guys. Tuh udah berfungsi normal, jadi rem belakangnya udah bisa direm. Nah, jadi kita tinggal nungguin ya kan selang rem sama kaliper depan. Nah sama rotor gue juga kan lagi di anodize di Surabaya, itu belum jadi guys. So far so good nih, gue puas banget sama kokpitnya si PCX ini. Jadi cakep banget lah pokoknya ya. Mungkin konten part 3 episode kali ini sampai di sini dulu ya guys. Buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika kalian ingin berkomentar atau punya saran nih untuk motor ini, tulis aja di kolom komentar ya. Apalagi para suhu motor ini, saran aja pokoknya ya kan. Apakah part yang ini sesuai dengan kriteria kalau buat konten atau enggak, komen aja. Oke, mungkin segitu dulu. Gua Randy Muhammad cabut pamit undur diri. Bye. Jake, you're back!